Gram. Ayo. Dev. Ayo. Yuan. Ayo. Alvin. Ayo. Yuan. Ayo. Mahat. Ayo. Alif. Ayo. April. Kelompok Tani Sidorejo 4 yang berada di Desa Tutur, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu kelompok tani yang aktif dalam pengembangan sektor hortikultura, khususnya budidaya bunga krisan. Didukung oleh kondisi lingkungan yang sejuk dan tanah yang subur, kelompok tani ini mampu memanfaatkan potensi alam setempat untuk menghasilkan bunga krisan berkualitas tinggi dengan nilai ekonomi yang cukup besar. Kelompok Tani Sidorejo 4 mengelola kegiatan budidaya secara terorganisir, mulai dari tahap pembibitan, penanaman di greenhouse, pemeliharaan tanaman, hingga proses panen dan distribusi. Melalui pengolahan yang baik serta kerjasama antara anggota, kelompok tani ini terus berupaya meningkatkan kualitas produksi dengan menerapkan teknik pembibitan yang tepat dan berkelanjutan. Selain menghasilkan bunga krisan, kelompok ini juga memproduksi dan menjual bibit krisan yang unggul, sehingga tidak hanya berperan sebagai produsen bunga, tetapi juga sebagai penyedia bibit bagi kebutuhan pasar dan petani lainnya. Perkenalkan, nama saya Sudartono, Ketua Kelompok Tani Sidorejo 4, Desa Tutur, Dusun Kadipaten, Desa Tutur, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan. Nah, untuk teknis sendiri itu Bapak, apakah ada kayak perlakuan khusus waktu disemai? Sebenarnya perlakuan khusus nggak ada, sama seperti kayak perawatan indukan biasa sih. Cuman kan kita ngambilnya itu dari bonggolnya itu lah, ya, yang habis dipanen itu kan masih ada akarnya itu, ya itu kita semai lagi, kita tanam langsung ke lahan, baru kita ambil tunas mudanya. Berarti awalannya itu dimulai dari bonggolnya dulu ya Bapak? Iya. Kemudian diambil tunasnya? Iya, tunas mudanya itu yang kita pakai untuk indukan G0, G1, G2-nya. Gitu loh. Kalau itu masih untuk indukan. Misalnya dulu kalau saya butuh dengan varietas baru gitu ya. Kan kalau pakai yang kultur jaringan gitu kan harganya cukup mahal gitu loh ya. Akhirnya kita akal ngambil ada di petani yang lain, ada jenis baru yang warna baru, kita pingin kita ambil itu bonggolnya itu, kita ambil akarnya terus kita tanam baru kita semai. Untuk proses penyemaiannya sendiri itu bagaimana Bapak? Kalau proses penyemaiannya ya kita tanam dulu. Ya seperti biasa kita rawat, kita pupuk, setelah itu tumbuh, nggak langsung kita, kalau dari bonggol dari bawahnya itu nggak langsung bisa kita pakai untuk ginolnya, itu kita langsung potes saja, dan setelah itu tumbuh tunas lagi. Setelah tumbuh tunas, nah ini tunas yang itu nanti kita ambil lagi, kita pakai untuk tunas iya baru yang G0, G1, G2-nya yang kita untuk indukan. Mungkin untuk medianya sendiri itu yang digunakan apa Bapak? Bedengan atau tray? Enggak sih, kita langsung ke lahan kalau untuk itu. Ya, nanti setelah kita ambil tunasnya ya kita semai seperti itu. Untuk kendalanya sendiri Bapak yang sering terjadi pada tahap penyetekan atau penyemaiannya sendiri? Itu yang paling kita perhatikan dengan adanya busuk batang, busuk akar itu ya. Ya termasuk fusarium itu yang kita antisipasi gitu. Nah, akhirnya kita pakai yang ada tandon air itu, kita kasih fungisida, dan arang sekamnya kita rendam di situ. Untuk pemeliharaannya itu Bapak, untuk penyiraman sendiri itu gimana? Penyiramannya ya setiap hari lah. Setiap hari. Setiap hari itu berapa kali Bapak? Satu kali. Satu kali. Cuman pagi atau sore? Paling tidak siang lah, paling jam 9, 10 gitu ya. Nah kalau terlalu pagi itu kelembapannya takut gitu. Untuk bibitnya sendiri itu Bapak pakai pupuk atau enggak?
Yang di lahan, Iya, yang di yang di sini. Ya kita kaji nutrisi. nutrisi apa ya? Iya. Kalau saya pakai ada ajipol ya jenis-jenis gitulah, cat tumbuh gitu loh, penumbuh akar yang untuk itu. Terus kita pakai fungisida juga. Untuk kriteria bibitnya itu Bapak gimana? Yang layak untuk dipertahankan. Menurut Bapak sendiri itu yang bagaimana? Yang tunasnya ya batangnya kelihatan muda gitu. Ya kalau batangnya udah agak mengayu ya agak apa namanya mengeras itu udah nggak bagus. Dan untuk perawatan induk sendiri paling lama itu untuk peremajaan induknya itu 4 bulan. Kalau di atas itu udah nggak bagus. Dan tunasnya udah banyak yang apa ngenop yang langsung bisa nggak nyampe bertinggi ya. Akhirnya apa banyak masih pendek berbunga. Itu kan cuma bertahan 4 bulan ya Bapak. Untuk pembaruannya itu bagaimana berarti? Ya kita ambil dari bibit yang kita semai itu dengan yang kualitasnya bagus gitu aja. Kalau yang di sini Bapak, Ya. mungkin gimana untuk penyortirannya sendiri? Kalau untuk apa namanya? Kalau untuk produksi sih nggak langsung kita. Yang penting kita lihat itu udah yang sudah disemai ada yang nop atau enggak gitu loh. Ada yang batangnya mengeras atau enggak. Kalau yang batangnya mengeras kita sortasi, kita tanam gitu. Karena nanti percuma kita tanam nanti pada akhirnya enggak pertumbuhannya nggak bagus, nggak merata. Untuk pindah tanamnya itu kira-kira mau berapa ya Bapak? Dari meja Iya, dari meja. 15 hari paling lama. Ya kira kadang-kadang sampai 12 hari udah kalau akarnya udah cukup. Justru terlalu banyak akar nggak bagus malah. Untuk bibitnya sendiri tuh dijualnya saat kapan Bapak? Ya pada saat apa namanya udah siap tanam itu udah ada muncul akarnya baru. Oh berarti muncul akar ya Bapak? Iya baru kita masarkan itu. Untuk indikator kualitas bibitnya sendiri itu bagaimana Bapak? Yang untuk siap dipasarkan? Ya apa namanya akarnya udah cukup ya, terus nggak terlalu banyak juga karena kan kalau sampai lebih dari 15 hari kan akarnya terlalu lebat gitu loh, itu justru ditanam nggak bagus gitu loh. Jadi kalau akarnya itu sedang terus dengan apa namanya batangnya itu tidak mengeras dan cenderung berair gitu ya, batang air lah katanya. Nah itu tunasnya muda itulah ya, dikasihnya. Untuk proses pengemasan bibitnya itu gimana Bapak? Untuk pengiriman? Kita biasanya kita packing di plastik ya, di kresek yang isinya 100 biji gitu. Baru setelah itu kita kemas pakai kardus baru kita kirim gitu. Biasanya untuk bibitnya sendiri itu dipasarkan kemana aja Bapak? Kalau saya kan punya petani binaan gitu. Jadi masing-masing supplier kayak saya siapa Pak Atem itu kan punya petani binaan yang bibitnya kita suplai, terus punyanya kita ambil gitu. Kita yang masarkan gitu loh. Untuk tantangan sendiri Bapak apa dalam distribusi ini? Tantangannya sih sebenarnya nih pasarnya juga. Untuk produksinya ya. Iya, ya ekonomi dunia paling tidak sangat berdampak sekali dengan karena kalau katakan suatu contoh di Bali aja udah katakan kayak turis-turis asing udah nggak banyak ke sana ya permintaan bunga menurun gitu loh. Penggrisan Kadipaten Desa Tutur, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan. Kampung Gerisan tiada hari tanpa bunga mereka.